Saya Yacinta Prasanti dengan NIM 23775 dari kelas C Prodi S1 Pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dan analisis manajemen SDM atau sumber daya manusia. Jadi, manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan atau pengendalian yang berkaitan dengan ketenagakerjaan atau karyawan di suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, proses manajemen strategis itu ada 4, yaitu proses perencanaan manajemen strategis, dan juga 8 tahapan manajemen strategis. 8 tahapan manajemen strategis yakni yang pertama, bertanya di mana kita sekarang. Yang kedua, mengukur situasi, menciptakan opsi strategis, meninjau opsi strategis, membuat pilihan strategis, menerjemahkan tepat sasaran, menerapkan strategi, dan juga meningkatkan kinerja SDM. Jenis-jenis strategi itu ada 3, yakni strategi korporat, strategi fungsional, dan juga strategi kompetitif. Strategi korporat yaitu membentuk perusahaan dengan menghubungkan cara-cara bisnis supaya perusahaan dapat berkembang dengan baik. Sedangkan strategi kompetitif yaitu mengidentifikasi cara membangun dan memperkuat perusahaan supaya tetap kompetitif dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada strategi fungsional yaitu mengidentifikasi tugas, jobdesk atau apa saja yang harus dilakukan di tiap departemen ataupun divisi. Nah, strategi praktik SDM itu ada 3, yakni strategi baru, yaitu awali, adaptasi, dan juga hantarkan. Yang kedua, kompetensi dan perilaku karyawan baru. Dan yang ketiga, kebijakan dan praktik dengan melakukan step by step program untuk karyawan, misalnya kayak job training, pemberian rewards, dan juga pemberian edukasi atau diberikan edukasi sebelum mereka mulai bekerja. Dan di sini ada alat-alat yang dapat membantu manajemen SDM secara strategis, yaitu yang pertama ada peta strategis. Peta strategis itu fungsinya untuk memberikan gambaran besar mengenai kinerja setiap dokumen yang berkontribusi. Dan yang kedua ada kartu skor SDM, yakni untuk menetapkan metrik finansial terhadap rantai peta strategi yang berkaitan dengan manajemen SDM. Yang ketiga atau terakhir ada papan instrumen digital, di mana papan instrumen digital ini fungsinya memberikan manajer grafik dan gambaran mengenai di mana posisi perusahaan pada semua metrik. Jadi seperti dipantau secara bertahap. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang.